Baik, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan yang sudah memenuhi undangan kami untuk menyampaikan pernyataan bersama para tokoh agama terkait dengan rancangan undang-undang penyambungan ideologi Pancasila. Saya akan membacakan pernyataan bersama, kemudian nanti masing-masing tokoh agama akan menyampaikan pandangan dari agama masing-masing, dan mungkin nanti kalau sudah selesai dan ada yang ingin diperdalam lagi lewat doorstop, bisa langsung pada masing-masing narasumber. Sebelumnya saya perkenalkan dulu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, yang paling ujung Pak Pendeta Jeki Manuputi, Sekjen PGI. Kemudian yang di sebelah kanan saya biasanya menyebut dengan Mas itu, Mas Ketut Arsana dari PHDI. Kemudian sebelah kiri saya Pak Budi S. Tanuwibowo, Ketua Umum Matakin. Kemudian di sebelah kiri lagi Romo Agustinus Heri Wibowo dari Komhad KWI. Kemudian yang paling ujung Pak Pandita Citra Surya dari PT Permabudi. Baik, saya bacakan secara utuh pernyataan bersama para tokoh agama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sedang dalam proses membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persatuan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia menyatakan: 1. Bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sumber segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Secara konstitusional, kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila. 2. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Rumusan-rumusan lain yang disampaikan oleh individu atau dokumen lain yang berbeda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada masa kini karena berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontraproduktif. Yang lebih diperlukan adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia, serta implementasi dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara. 3. Bahwa pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU HIP. Oleh karena itu, DPR hendaknya menunjukkan sikap dan karakter negarawan dengan lebih memahami arus aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan. 4. Bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 serta berbagai dampak yang ditimbulkannya, terutama sosial dan ekonomi.
Karena itu semua pihak hendaknya saling memperkuat persatuan dan bekerja sama untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya, serta menjaga situasi kehidupan bangsa yang kondusif, aman, dan damai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita. Jakarta, 3 Juli 2020, Abdul Mukti, PP Muhammadiyah. Dan tadi rencananya akan segera menyusul Kiai Haji Helmi Faisal Zaini dari PPNU, kemudian Romo Agustinus Heri Wibowo dari Komhak KWI, Pendeta Jeki Malukuti dari PGI, kemudian Ketut Arsana dari PHDI, Pandita Citra Surya dari PP Permabudi, dan Sesir Budi Estanuibowo Mataki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak-bapak dari masing-masing tokoh agama untuk dapat menyampaikan pandangan-pandangannya sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari sikap masing-masing agama. Mulai dari kanan ya, Pak Pendeta, silakan. Sementara dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muti. Mas, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia mendukung rumusan bersama ini untuk menjadi sebuah pernyataan sikap yang disampaikan pada kesempatan ini. Kami sendiri di Persatuan Gereja-Gereja Indonesia telah melakukan telaah dan percakapan yang dalam terkait dengan RUU ini, bahkan juga telah mempublikasikan sikap resmi PGI ya, pada tanggal 2 kemarin. Saya baca beberapa poin dari pokok itu. Yang pertama, sama seperti yang kami sampaikan dalam percakapan bersama di sini, gereja-gereja di Indonesia meyakini bahwa perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam keyakinan ini kita menganggap bahwa Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup berbangsa dan bermasyarakat telah bersifat final dan harus dipertahankan keutuhan sila-silanya. Kami juga mencermati dengan kritis bahwa sejak 1998 pada reformasi, Pancasila telah mengalami kemerosotan penerapan atau implementasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Nah, kondisi ini kemudian diperparah dengan berkembangnya berbagai macam ideologi transnasional yang memarginalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dan berdampak pada melemahnya soliditas kebangsaan. Karena itu kami menyambut upaya pemerintah untuk mengarus utamakan implementasi dan penerapan Pancasila lewat berbagai cara, termasuk misalnya dengan pembentukan BPIP. Karena pasca reformasi ada semacam fobia terhadap, dalam tanda petik, kekeliruan Orde Baru untuk menerapkan Pancasila, sehingga banyak aspek terkait dengan Pancasila sampai di dalam pendidikan Pancasila pada Undang-Undang Sisdiknas itu dilepas semua. Karena itu semua upaya untuk penguatan mengarus utamakan pembinaan Pancasila kita dukung, dan kami melihat itu ada sebenarnya di balik upaya untuk menyusun RUU ini. Awalnya dalam percakapan kami itu disampaikan bahwa ya RUU ini dibuat awalnya untuk mensupport, memperkuat posisi legal daripada BPIP di dalam pembinaan Pancasila. Namun apa yang kemudian muncul ke publik, kita melihat ada banyak hal yang harus dikoreksi, ya. Ada banyak hal yang harus dikoreksi karena
rancangan yang ada saat ini merupakan sebuah konstruksi hukum yang dibangun dan melampaui wewenang sebuah rancangan undang-undang. Kami melihat ada hal-hal yang menurut kami keliru, diantaranya menafsir ulang sila-sila Pancasila yang telah disampaikan oleh para bapak bangsa. Sementara sebagai Pancasila sebagai pembentuk norma tidak bisa dilegalisir oleh sebuah produk undang-undang. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi sikap pemerintah untuk menunda pembahasan undang-undang ini, RUU ini, sambil meminta dan menekankan supaya fokus kepada pembinaan, implementasi dan penerapan Pancasila harus terus-menerus dilakukan, bahkan digelorakan, tanpa memberi ruang dalam sebuah undang-undang untuk melakukan tafsir ulang terhadap Pancasila. Nah, terhadap pertimbangan itu lalu kami meminta supaya DPR, pemerintah dalam situasi ini bisa secara terbuka mengajak semua elemen bangsa untuk berbicara dan mendengar, menampung aspirasi dari masyarakat secara partisipatoris untuk melakukan atau merumuskan kembali langkah-langkah bersama dalam sebuah produk pembinaan Pancasila. Kami berharap juga kepada masyarakat supaya polemik yang berkembang disikapi dengan sangat hati-hati. Kita masih ada di dalam keprihatinan bersama sebagai bangsa, membutuhkan solidaritas kebangsaan karena pandemi COVID-19, dan jangan memberi ruang untuk orang-orang atau kelompok-kelompok masuk ke dalam polemik ini yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Diki. Silakan. Dr. Arsana. Om Swastiastu. Saya KS Arsana, mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia, menyampaikan bahwa apa yang kami tuangkan menjadi pernyataan bersama adalah diskusi dan kesepakatan kami bersama-sama. Jadi Parisada memang ikut terlibat dan memutuskan apa yang menjadi pernyataan bersama ini. Seperti di pernyataan yang kami sampaikan bersama-sama ini, kita sudah tahu dan sepakat bahwa Pancasila sudah final sebagai landasan falsafah negara dan ideologi bangsa kita. Pancasila adalah sumber tertinggi dari semua hukum yang ada di Indonesia. Yang dibutuhkan saat ini dan ke depan adalah aturan-aturan yang memandu kita untuk mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara hukum misalnya, jadi setiap hukum yang mau diturunkan atau dikeluarkan sebagai kebijakan negara, baik di pemerintah pusat ataupun di daerah, harus mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut. Kalau kita mau jujur melihat kenyataan saat sekarang, praktek-praktek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bahkan bermasyarakat kita masih jauh dari pencerminan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, ini pemerintah punya ruang untuk menjadikan regulasi-regulasi apapun bentuknya, peraturan pemerintah dan sebagainya, harus diinspirasi dan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila tersebut. Terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, kami sudah melakukan kajian dan terus melakukan kajian. Beberapa isinya bagus, konstruktif untuk mengatur implementasi Pancasila. Tapi beberapa isinya kontraproduktif
karena ada unsur melakukan interpretasi atas sila-sila Pancasila. Itu menurut kami bukan kewenangan Dewan untuk merancang undang-undang yang sampai menginterpretasikan makna dari nilai-nilai tersebut. Dalam kondisi itu, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang sudah menyatakan untuk menunda pembahasan RUU HIP ini, kami percaya anggota Dewan yang terhormat di DPR RI pertama bersedia juga untuk menunda rancangan undang-undang ini, kemudian melakukan dialog sebanyak mungkin kepada masyarakat, termasuk melalui majelis-majelis dan organisasi-organisasi keagamaan, sehingga mendapat masukan yang lengkap sebelum menuangkannya menjadi sebuah undang-undang. Kondisi yang saat kita hadapi sekarang saat ini, yaitu pandemi COVID-19, mestinya bukan menjadi momen untuk Anda petik diam-diam mengesahkan sebuah rancangan undang-undang. Di situ menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kepekaan yang memadai, tidak memiliki empati atas kondisi bangsa yang kita hadapi bersama-sama. Dengan penundaan rancangan undang-undang ini, mari kembali kita berempati, bekerja sama, bergotong royong untuk bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan kita, dan bersama-sama juga bagaimana menjaga supaya kesehatan, keselamatan, dan produktivitas warga bangsa kita dapat kita bangun saat ini. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat siang. Salam kebangsaan Indonesia. Salam kebajikan. Weite Tungtien. Saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh teman saya Pak Seki dan Pak Arsana, juga tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Abdul Mukti. Tapi kita semua ingin menegaskan bahwa sikap yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Mukti adalah sikap utuh kami bersama setelah melalui dialog yang cukup panjang. Jadi suara tadi bukan mewakili salah satu kelompok, tapi mewakili kita semua. Kenapa sikap itu kami ambil? Karena kami yakin dan kita semua percaya bahwa Pancasila adalah kesepakatan dasar yang telah digodok sekian lama, perdebatan panjang di dalam sejarah, dan apa yang kita mengerti tentang Pancasila saat ini adalah kristalisasi dari kesadaran berbangsa, dan ada ruang untuk memberi dan meminta dari kita semua yang semuanya sudah kita sepakati plus minusnya. Jadi kalau nilai-nilai itu ingin kita implementasikan di dalam realita hidup itu sangat baik, tapi tentu ada cara dan mekanisme yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itulah yang sebenarnya kita minta. Pancasilanya sudah selesai, penerapannya semua kita sepakat belum, itu kita wujudkan, dan carilah waktu yang paling baik. Sementara sekarang adalah waktu yang sangat penting untuk kita semua sebagai bangsa konsentrasi penuh menghadapi bencana yang mungkin kita sekarang merasa tidak apa-apa, tapi angka demi angka yang kita lihat setiap hari menunjukkan bahwa ada masalah besar. Tadi ada proyeksi yang mengatakan pertumbuhan ekonomi bisa minus sampai 4-6%. Tumbuh saja sudah kurang baik kalau tumbuhnya kecil untuk sebuah negara yang mungkin sekelas Indonesia, apalagi kalau turun. Jadi kita semua ingin mengajak semuanya untuk lebih berkonsentrasi pada masalah yang paling mendasar, masalah yang sangat berat, yang benar-benar memerlukan perhatian kita, dan kita di sini lebih baik mengurangi segala sesuatu yang bisa menimbulkan persoalan baru ketimbang mencoba membuat sesuatu yang sudah baik menjadi kurang baik hanya karena kita tergesa-gesa.
Itu saja, dan saya berharap semua pihak, terutama para pengambil keputusan di DPR, bisa menyerap aspirasi yang datang dari kami agar bisa mengambil langkah yang terbaik bagi bangsa ini. Kira-kira itu saja, dan salam kebajikan. Terima kasih. Rekan-rekan yang terkasih, selamat siang. Saya Romo Agustinus Wibowo, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terkait dengan RUU HIP ini, ada 4 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Pancasila itu sudah final dan terbaik bagi bangsa Indonesia. Namun pengamalannya masih menjadi PR kita bersama. Yang kedua, maka dengan demikian kami mendukung segala upaya penguatan Pancasila dan menolak segala upaya pelemahan Pancasila. Yang ketiga, kami mendukung adanya BPIP untuk semakin membumikan Pancasila. Yang keempat, saat ini marilah kita semua rukun bersatu penuh cinta kasih untuk mendorong terlibat percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sehingga dengan demikian kita semua semakin sehat, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Namo Satya Budaya, Namo Maitya Budaya, salam kebangsaan. Pernyataan bersama dari unsur 6 agama ini mencerminkan 6 agama 7 majelis ini mencerminkan sikap dari keluar hati kami yang terdalam untuk mengamati perkembangan RUU ini. Ternyata masih mengundang pro kontra, berarti masih harus ada yang disempurnakan. Karena itu kami sangat menghargai sikap pemerintah untuk menunda RUU tersebut, sehingga nantinya bisa menghasilkan rumusan keputusan yang lebih menyeluruh, lebih lengkap, yang berdaya guna besar bagi perkembangan, kemajuan, kemakmuran bangsa kita. Dan umat muda di bawah Persabudi sepenuhnya mendukung Pancasila yang sudah final. Kami sudah menerapkan Pancasila ke dalam kehidupan agama dan sosial di dalam lingkungan umat muda, dan kami bisa berkontak sosial bersama seluruh elemen bangsa Indonesia secara ahimsa atau asal baik, damai, harmonis. Karena itulah Pancasila sebagai dasar negara dan dasar hukum negara kita wajib kita bela dan laksanakan. Seluruh unsur dalam 5 sila terkandung adalah untuk merajut kebersamaan seluruh rakyat Indonesia untuk Indonesia yang maju dan makmur. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Surya, Bapak sekalian. Ini sambil menunggu Kiai Haji Helmi Faisal Zaini yang masih perjalanan ke sini. Beliau sudah dekat ya. Saya menyampaikan beberapa hal saja secara singkat. Yang pertama, pernyataan
bersama ini adalah satu komitmen dan satu upaya kita bersama-sama para tokoh agama di Indonesia ini dalam menyikapi berbagai situasi dan keadaan yang terjadi di tanah air kita, khususnya kontroversi RUU HIP. Selama ini ada kesan bahwa perdebatan atau kontroversi dan polemik RUU HIP ini adalah perdebatan diametral antara kelompok Islam dengan kelompok lain yang ada di dalam komponen bangsa ini. Ini tentu situasi yang menurut saya tidak kondusif dan mengesankan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat ingin untuk mendesakkan aspirasinya dan ada kelompok lain yang sangat keras menentang aspirasinya. Jadi kami ingin mengatakan bahwa persoalan RUU HIP ini bukan persoalan golongan, tapi ini adalah persoalan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kami para tokoh agama tentu memiliki tanggung jawab untuk bagaimana menjadikan Indonesia ini sebagai rumah kita bersama, sebagai milik kita bersama, dan Indonesia yang damai adalah Indonesia yang merupakan cita-cita yang juga menjadi bagian dari misi semua agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu maka kami semua sepakat, tadi sudah disampaikan oleh masing-masing tokoh agama bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar yang sudah final dan tidak perlu ada perdebatan lagi mengenai rumusan Pancasila itu. Dan yang lebih penting lagi, tadi juga sudah disampaikan, semuanya sepakat bahwa bagi bangsa Indonesia sekarang ini yang lebih penting adalah bagaimana kita menginternalisasikan Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai nilai-nilai yang terimplementasi dalam berbagai perundang-undangan dan kebijakan, serta tentu mudah-mudahan juga mewujud dalam tata kehidupan bangsa secara keseluruhan. Mungkin sementara itu sambil nanti menunggu Gus Helmi datang, atau sudah ada pas ini. Ini kalau itu biasanya disambut tolak batu alai. Jadi sekedar informasi, Gus Helmi, kami tadi sudah menyampaikan pernyataan bersama yang kemarin sudah saya share kepada Gus Helmi. Sedikit perubahan saja, diperhalus tadi atas usul Romo Heri. Romo Heri orangnya halus dan lembut, dan juga disepakati bersama. Isinya tidak jauh beda dengan yang kemarin sudah saya share, dan masing-masing sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran dari masing-masing agama. Dan oleh karena itu maka sebelum nanti kita tanya jawab dengan wartawan, walaupun Gus Helmi baru datang, langsung saya persilakan untuk menyampaikan pokok pikiran dan pandangan Nahdlatul Ulama mengenai RUU HIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Pak Dr. Abdul Mukhlis selaku Sekkum PT Muhammadiyah, dan para tokoh lintas agama yang hadir, juga teman-teman pers. Pertama, saya ingin menyampaikan soal segi-segi yang sangat fundamental yang menjadi pokok-pokok pikiran NU di dalam konteks pembahasan apa yang sekarang sedang aktual. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 36 itu Muktamar NU di Banjarmasin pernah diajukan beberapa pertanyaan oleh para kiai ketika itu, kira-kira bentuk negara yang paling ideal untuk negara pemerintahan Hindia Belanda ketika itu apa? Ada kiai yang mengusulkan karena Indonesia penduduknya mayoritas beragama umat Islam, maka mengusulkanlah negara agama yang disebut sebagai Darul Islam. Kemudian ada yang mengusulkan karena bentuk negara kita dalam keadaan masa kedaruratan, maka mengusulkan apa yang disebut sebagai Darul Harb ataupun negara perang. Sampailah pada usulan yang ketiga,
yang menjadi konsensus para ulama ketika itu, yaitu bentuk negara yang paling ideal bagi Nusantara ini adalah apa yang disebut sebagai Darussalam, negara damai atau nation state, yang pada akhirnya menjadi inspirasi besar bagi para founding fathers kita untuk kemudian melahirkan negara kesatuan Indonesia. Maka kalau kita melihat sejarah lahirnya Pancasila, dimulai dengan pidato Bung Karno 1 Juni yang menyitir apa yang dikatakan oleh Ernest Renan, bahwa alasan terbentuknya satu bangsa itu adalah karena adanya kehendak. Kehendak untuk apa? Kehendak untuk bersatu. Maka Bung Karno yang kita sebut sebagai penggali dari Pancasila melahirkan beberapa spirit ataupun inspirasi besar bagi bangsa Indonesia. Dan kemudian proses ini bergulir menjadi satu babakan baru di mana pada tanggal 22 Juni kemudian disepakati oleh PKI lahir apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Nah, ketika itu sudah muncul pertentangan ataupun debat kusir ideologi yang intinya ada desakan dari masyarakat Indonesia Timur. Kalau ini diterus-teruskan, maka masyarakat Indonesia Timur ini menyatakan mufarroqah ataupun keluar dari NKRI. Maka atas inisiatif dari NU yang diwakili oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu bapaknya Gus Dur, atas restu dari Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa kalau begitu 7 kata dalam sila ini, pertama ini dihilangkan, kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini proses yang luar biasa. Nah, maka sejak itu bagi NU, Pancasila itu adalah merupakan kalimatun sawah, merupakan titik temu adanya berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan ras, golongan. Bahkan tegas ulang pada Munas di Situbondo pada tahun 1983 yang kemudian menyatakan satu konsepsi kebangsaan kenegaraan bahwa Pancasila dan NKRI itu adalah bentuk final. Nah, maka dalam konteks itu kita semua tentu dikagetkan dengan munculnya sekarang pendapatan tentang RUU HIP yang menurut hemat kami kalau ini diterus-teruskan ini maka akan melahirkan satu keadaan yang kontraproduktif di tengah situasi kita sedang menghadapi COVID-19. Dan baru saja tadi Pak Kopi, saya juga mendampingi Pak Kiai Akhil menerima pimpinan DPR lengkap Pak Bambang Susatyo, kemudian Pak Baskara, Pak Rusani, Pak Zulkifli Hasan juga hadir, Pak Sarif Hasan juga hadir, dan ternyata pandangan PPR itu yang disampaikan dalam pertemuan tersebut itu sama persis juga dengan aspirasi yang diterima oleh pimpinan DPR bahwa terkait dengan RUU ini sebaiknya ditarik saja. Adapun kebutuhan dalam proses ketatanegaraan di mana lahirnya satu badan yang disebut sebagai badan BPIP mungkin memerlukan satu upaya hukum seperti undang-undang dan seterusnya yang mungkin diusulkan kembali di dalam pembahasan berikutnya baik melalui RUU inisiatif DPR atau mungkin lebih elegan kalau ini diusulkan oleh pemerintah sebagai RUU inisiatif untuk memberikan payung hukum bagi adanya badan ataupun lembaga baru seperti undang-undang KPK dan undang-undang lainnya. Jadi tidak kemudian melebar terlalu jauh dengan penyebutan RUU haluan ideologi Pancasila ini kan sama dengan membongkar kembali soal falsafah bangsa yang kita anggap semua sudah selesai. Saya kira ini sebagai tambahan. Dan terima kasih atas undangan dari Pak Mufti sudah tetap menguatkan kita dalam kebersamaan. Mohon maaf, mohon dimaklum tadi atas keterlambatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini. Silakan rekan-rekan wartawan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, monggo. Pertanyaannya itu juga pada siapa ya supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya bertanya kepada semua, mungkin yang bisa jawab silakan. Mahdi dari Nusantara.com. Pertanyaannya adalah mengapa tidak cabut dan tolak malam ditunda? Tadi pernyataan dari NU bersama Ketua MPR mengatakan bahwa Ketua MPR itu sepakat untuk cabut itu. Lalu tambahan buat NU, bagaimana nih dengan histori sejarah dulu kan NU dengan Nasakom gitu Pak. Sekarang kira-kira tanda kutip berpisah dengan Nasakom. Terima kasih. Baik. Sepertinya lebih banyak tertuju pada Gus ini. Walaupun sepertinya belum bernama tapi nggak apa-apa. Kalau Nasakom itu kan dulu nasionalis agama komunis. Agama kan di situ ada Masyumi. Jadi NU sendiri kan sudah keluar dari Masyumi. Jadi harus dibaca lagi sejarahnya. Bahkan kalau soal sikap NU terhadap komunisme, kalau baca sejarah sudah berdarah-darah, bisa dibaca. Nah, adapun soal sikap, saya kira saya juga intensif komunikasi dengan Mas Mufti dan juga teman-teman yang lain. Kalau pada dasarnya di tengah situasi yang krisis global, jangan lagi kita menambah satu masalah baru yang kemudian menguras energi kita, yang ini akan berimplikasi kepada masyarakat juga. Kalau energi kita terkuras habis masalah ini, pelayanan kepada masyarakat akan semakin turun, jumlah korban yang akan timbul nanti akan semakin bertambah. Maka mari kita hentikan dan kembali kita fokus untuk penanganan COVID-19 ini yang kita sendiri tidak pernah tahu akan selesai kapan. Saya kira itu. Ya kalau saya jawabannya karena yang mengusulkan DPR ya yang mencabut DPR. Biar nanti DPR di dalam pernyataan kami ini kan perlu DPR ini menangkap, memahami arus aspirasi masyarakat, dan DPR perlu lebih dialogis untuk berkomunikasi lebih intensif dengan kami para tokoh agama, karena secara undang-undang kita membaca bersama di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu, sebuah undang-undang itu harus melibatkan partisipasi masyarakat, dan di antara asas dalam penyusunan undang-undang itu adalah asas keterbukaan, yang maknanya adalah bahwa proses-proses penyusunan suatu undang-undang itu memang harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat, dan tidak boleh menurut undang-undang itu sebuah perundang-undangan itu disusun dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi memang kami melihat bahwa draft RUU ini kalau saya baca dari dokumen itu kan diparaf oleh para perwakilan fraksi tanggal 22 April. 22 April itu kami yang umat Islam ini baru persiapan puasa dan lagi puncak-puncaknya COVID, dan tidak pernah ada diskusi dari DPR dengan kami sebagai ormas-ormas agama ini mengenai RUU ini, dan kemudian tiba-tiba sudah muncul ke publik dengan segala kontroversi itu. Karena itu maka saya kira tidak ada kata terlambat untuk DPR sekarang ini mencoba mendengar apa yang menjadi pokok pikiran dari organisasi-organisasi agama. Tentu akan lebih baik kalau misalnya DPR itu berkunjung bersilaturahim dengan para pimpinan organisasi-organisasi agama ini, tidak hanya kemudian menyerap aspirasi dari pernyataan pers, karena mungkin ada banyak hal lain yang bisa disampaikan secara lebih mendalam dan mungkin tidak bisa disampaikan secara terbuka dalam menyangkut gagasan-gagasan yang sangat substantif terkait dengan rancangan undang-undang ini. Kami kira begitu, sehingga dengan poin yang kami sampaikan di sini, kami tentu mengharapkan agar dalam masa-masa sekarang ini DPR bisa punya prakarsa dan lebih terbuka untuk berdialog dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya dari kalangan masyarakat agama-agama yang ada di Indonesia. Saya kira begitu. Silakan kalau masih ada lagi.
Silakan Mas ya. Terima kasih atas waktunya. Saya Puji dari Republika, Pak. Mohon izin minta tanggapannya dari siapa saja terkait ada usulan dari mantan Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno agar RUU HIP ini diganti jadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila dengan catatan seluruh pasalnya diubah. Mohon izin minta tanggapannya. Ya. Ada menanggapi? Romo? Pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Pancasila itu sudah final dan terbaik. Namun pengamalannya masih menjadi PR terus-menerus. Maka segala daya upaya untuk semakin menguatkan pengamalan Pancasila, implementasi Pancasila, internalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasti kita dukung. Sedangkan yang melemahkan Pancasila dan implementasinya serta internalisasi dan aspek pengamalannya di tingkat akar rumput sebagai kehidupan bangsa bernegara tentu kita tolak. Kalau isinya itu memuatkan Pancasila sebagai nilai-nilai untuk semakin dihayati, untuk semakin dibumikan, untuk semakin dihidupi dan diterima dengan sepenuh kesadaran, lainlah tentu kita akan mendukung. Tetapi kalau isinya itu ternyata justru semakin menjauhkan dari nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri dan membawa dampak-dampak yang tidak seperti dicita-citakan oleh bangsa ini, tentu kami semua akan bersuara untuk memperbaiki bersama-sama kalau masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau tidak ada pintu untuk perbaikan dan sudah tidak bisa diperbaiki, ya ditolak. Karena merusak Pancasila buat apa dipakai lagi? Terima kasih. Pak Budi. Jadi kalau kami begini nanti bisa ditambahkan Pak Asana dan Pendeta Ciki. Ada dua hal yang menurut saya penting untuk menjadi pemahaman kita. Yang pertama adalah soal substansi dan yang kedua adalah soal mekanisme. Nah, pertama kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Mas Puji bahwa usulan itu kan sama sekali baru. Kalau sama sekali baru berarti adalah RUU yang baru. Kalau RUU yang baru maka dia harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang itu, harus masuk dalam prolegnas dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, tapi nanti lebih jelasnya saya kira Uselum ini yang anggota DPR lebih tahu. Kalau saya kan bukan anggota DPR, tapi anggota yang suka di dapur. Tapi mungkin lebih teknisnya, sependek pengetahuan saya, menurut undang-undangnya begitu. Jadi karena dia Prolegnas 2020 ini tidak mencantumkan tentang PIP itu, dan karena tidak ada, walaupun dia misalnya isinya itu sebagiannya sama dengan RUU HIP, tetapi karena ada perubahan di dalam dan namanya baru, maka harus dihitung sebagai usulan undang-undang yang baru. Dan karena atau dalam merupakan usulan undang-undang yang baru, maka menurut mekanismenya dia harus masuk pada prolegnas, kemudian harus mengikuti tahapan-tahapan pembahasan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Harus ada naskah akademiknya, kemudian harus ada diskusi publiknya, masukan pakar, dan tentu harus melalui prosedur dari persetujuan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Saya kira, tapi nanti lebih teknisnya. Sudah benar. Oh, alhamdulillah. Sudah dibenarkan oleh anggota DPR. Baik, kalau Pak Ciki cukup. Saya kira begitu ya. Nah, untuk selebihnya nanti silakan doorstop dengan masing-masing tokoh ini supaya lebih bisa memperdalam dan lebih bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dari perspektif agama masing-masing. Saya kira demikian. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan dalam acara pernyataan bersama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu kali ya? Oh, boleh. Foto bareng. Berdiri. Ya, berdiri. Menurut saudara-saudara bagusnya pakai masker apa enggak?
Pakai masker. Pakai SOP aja Pak, SOP. Tangannya kali, tangannya gini aja. Pancasila. 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 Oke, makasih. Oke. Terima kasih. Kalau nggak COVID suruh pegangan tangan kita. Mas Arul ya Yus? Udah. Kalau Pak ulang tahun tadi. Iya.